Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Rajid tadi mengatakan optimismenya IHSG akan mencapai level 6.000 di akhir tahun ini ataupun di tahun ini seperti itu. Ini kira-kira sektor mana saja sih Pak yang bisa mengerek ataupun menggenjot pergerakan IHSG sampai ke level 6.000 itu? Ya, udah pasti kalau dana ekspatriasi ini ada di sektor keuangan, tentu investor lihat sektor itu ya. Artinya perbankan, kemudian juga beberapa perusahaan semacam sekuritas ya. Intinya ini peluang perbankan cukup besar. Kedua, ketika dana sudah masuk ke perbankan, biasanya akan lari kemana? Bisa itu reksadana segala macam, larinya ke infrastruktur. Ini akan cukup besar di infrastruktur. Kemudian kemana lagi? Nah, saya pikir juga sektor properti ya. Ini juga semua terkait dengan repatriasi. Dan salah satunya lagi adalah sektor otomotif. 4 sektor ini saya pikir dominan untuk ke depan ini masih sangat baik. Kenapa? Kayak kepemilikan mobil siapa sih yang nggak mau, dan kita juga relatif masih sangat rendah ya dibandingkan negara-negara lain. Jadi 4 sektor ini bisa menjadi pilihan dari investor. Kurang lebih begitu sih kalau. Oke. Ini kira-kira investor sendiri, ini kita lihat bagaimana IHSG bergeraknya sangat luar biasa seperti itu. Bagaimana seharusnya menyikapi tren kenaikan IHSG itu sendiri? Kalau bicara investor saat ini sudah 5.400, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini 14% naiknya cepat sekali loh, kurang lebih 1,5 bulanan ya. Artinya ini tentu harus disikapi terutama bagi investor yang jangka pendek, yang hitungnya hit and run seminggu 2 minggu. Saya pikir ini juga polanya ada semacam pola konsolidasi ya. Tapi untuk yang tadi saya katakan untuk 1 bulan ini, 1 tahun ke depan ini potensi cukup besar. Artinya tergantung posisi investor jangka pendek menengah panjang. Kalau saya untuk jangka panjang sudah membuat beberapa kriteria, bahkan saya dengan teman-teman analis sudah mengkaji 536 emiten, mana sih yang cocok untuk investor ini menabung. Jadi ada nabung saham, kami dengan teman-teman analis melakukan kajian, dan kajiannya ini adalah tadi salah satu ada di sektor tersebut, dan ini sangat menarik. Dan bagi investor, karena ini adalah masih baru ya tech amnesty, jadi pilihlah saham yang memiliki fundamental cukup bagus ya. Ketika udah bicara fundamental, tunggu saja pada saatnya ini begitu program tech amnesty berhasil, ini akan sampai kenaikan yang saya pikir akan menunjang IHSG ke sana dari kenaikan saham-saham tersebut. Ya paling tidak 4 sektor itu yang perlu mendapat perhatian investor. Ini untuk strateginya sendiri, apakah kemudian ini saat yang tepat untuk membeli kemudian sebelum IHSG kembali naik lagi atau bagaimana nih Pak Haryadit? Tadi kan balik lagi, kalau dia jangka pendek, ya dia tinggal lihat dia sudah puas belum kira-kira sahamnya naik 10%. Kalau memang sudah puas, ya bisa realize dulu atau 10-20. Tapi kalau dia acuannya adalah fundamental dan kelihatannya bahwa target ini masih 6.000, kenapa enggak ditahan dulu? Kenapa? Potensi terutama saham-saham BUMN, ya saham perbankan ini saya pikir untuk di hold dahulu ya. Tapi kalau untuk yang jangka pendek dia sudah merasa terpuaskan dengan keuntungan saat ini, ya nggak ada masalahnya, ajak makan saya gitu ya. Oke, baik Pak Haryadit, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Terima kasih Rara, sukses selalu Rara. Terima kasih Pak.